Sekarang kita ke penentuan pH untuk asam kuat. Jadi beberapa larutan itu bisa ditentukan pH-nya. Misalkan yang asam kuat. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu asam kuat itu apa saja sih gitu. Asam kuat itu contohnya misalkan asam klorida, HCl, asam nitrat, HNO3, asam bromida, asam iodida, Hi, H2SO4, HClO4. Kalau mau menentukan pH, berarti kan dari konsentrasi H+ dulu kan. H+ itu bisa ditentukan kalau larutannya itu jenisnya asam kuat, berarti H+ sama dengan Ma dikali A atau A dikali Ma, AMA gitu. pH-nya berarti main log konsentrasi H+ gitu. Menyambung dengan rumus yang sebelumnya. Ma itu apa sih? Nih, Ma adalah molaritas asam. A valensi asam. Molaritas asam kan sudah dipelajari di kelas 10 ya. Ya, saya review ulang. Kalau molaritas asam itu berarti rumusnya M, lambangnya kan M ya, M kapital ya. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter. Atau M sama dengan mol per liter. Atau M sama dengan rho dikali 10 dikali persen per mr. Rho itu massa jenis, persen itu kadarnya gitu. Jadi suatu larutan kan biasanya memiliki kemurnian atau kadarnya itu berapa persen gitu. Kalau A itu berarti valensi asam. Jadi kayak jumlah hanya gitu. Misalkan yang ini HCl. HCl itu berarti A-nya sama dengan 1. Ini kan jumlahnya 1 ya. HBr, Hi, ya ini juga sama. A-nya sama dengan 1. Tapi kalau H2SO4, ini hanya ada berapa ini? 2 ya. Berarti A-nya sama dengan 2 gitu. Langsung ke contoh soal saja. Contoh soal, tentukan pH dari HCl 0,01 molar, H2SO4 0,001 molar, dan HCl 10 pangkat min 9 molar. Kita selesaikan nomor 1 dulu. HCl-nya 0,01 molar, berarti kita pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. HCl A-nya berapa sih? Jumlahnya 1 ya. Ma-nya itu berarti ini molar. 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya 10 pangkat min 2. Kalau sudah ketemu H+-nya, sekarang hitung pH. Sama dengan min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+ berarti min log 10 pangkat min 2. Min log 10 pangkat min 2 itu hasilnya adalah, ya benar, 2. Gitu. Sekarang kalau H2SO4 0,001 molar, berarti rumusnya sama ya. H+ sama dengan A dikali Ma. A-nya berapa kalau H2SO4? Hanya jumlahnya 2 kan? Ya berarti A-nya 2 dong. Dikali 0,01 atau 2 dikali ini berapa ini? 1, 2, 3, berarti 10 pangkat min 3. Udah ketemu. pH-nya berarti min log konsentrasi H+, berarti kan sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan, ini pangkatnya dulu kalau logaritma. 3 min log 2 hasilnya gitu. Kemudian untuk nomor 3, ini yang lumayan ya, lumayan berbobot ya. HCl-nya 10 pangkat min 9 molar. Kalau kita pakai rumus ini ya, itu berarti A dikali Ma, A-nya 1. Terus ini 10 pangkat min 9, berarti pH-nya nanti ketemu 9. Gak mungkin dong. HCl itu tadi apa? Asam kuat apa asam lemah? Ya, HCl itu asam kuat. Jadi pH-nya itu gak mungkin lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 itu artinya basa gitu. Kalau ini larutan, ini adalah larutan HCl, berarti kan HCl di
larutkan dalam air, berarti ada airnya juga. Air itu tadi H+ dan OH- yang masing-masing itu 10⁻⁷, 10⁻⁷ gitu. Terus yang ini berarti H+ dari HCl, kita pakai rumus A dikali MA, A-nya hanya 1, terus ini 10⁻⁹. Nah ini H+-nya kita jumlahkan. H+-nya total itu berarti ada H+ dari HCl ditambah H+ dari air gitu. 10⁻⁹ ditambah 10⁻⁷. Kalau misalkan ditambah itu berarti nanti kalau 10⁻⁷ kan berarti pH-nya 7. Kalau 10⁻⁹ berarti 9. Berarti nggak bisa. Yang mana itu yang lebih besar. Yang lebih besar berarti ini. Berarti pH-nya itu nanti sekitar 6, jadi di bawahnya gitu. 6, kan masih asam kan. Terus ada info tambahan nih. Info tambahan untuk, pernah gak sih denger air raja? Ya kalau belum pernah ya ini disimak. Air raja itu merupakan campuran dari HCl dan HNO3. HCl itu kan asam klorida, asam kuat. HNO3 asam nitrat, sama-sama asam kuat. Kuat sama kuat dicampur dengan perbandingan 3:1. Ini nanti sehingga menjadi larutan yang sangat asam kuat. Spesial ini air raja. Dia sangat korosif dan bisa melarutkan emas. Emas loh ya. Terus pengerjaannya harus di ruang asam. Gak boleh di udara terbuka gitu, nggak boleh, harus di ruang asam karena dia sangat korosif, sangat asam kuat gitu. Kemudian untuk penentuan asam lemah, penentuan pH dari asam lemah. Asam lemah, kalau ada asam kuat berarti ada asam lemah kan. Kalau asam kuat tadi dia terionisasi sempurna. Kalau asam lemah mengalami ionisasi sebagian. Ionisasi itu bisa ditulis dengan derajatnya, yaitu alfa, derajat ionisasi. Kalau sempurna kan 1, alfa sama dengan 1. Kalau asam kuat tadi ya. Kalau asam lemah itu alfanya lebih dari 0 tapi kurang dari 1, jadi kayak 0,0 gitu. Larutan asam lemah ini mengandung molekul asam. Ada ion H+-nya sama ion sisa asam yang berada dalam kesetimbangan. Kesetimbangan tuh panahnya bolak-balik ya. Ya, reaksinya seperti ini. Misalkan HA, A-nya ini bisa diganti-ganti ya, kayak HCl, HBr, HI, HClO4 dan lain-lain. HA kalau terurai berarti jadinya H+ plus A- gitu. Jadi tetapan kesetimbangannya K-nya dari asam berarti kita tulis Ka, itu berarti kan H+ dikali A- dibagi Ha gitu. Kalau hubungannya dengan derajat ionisasi tadi sudah saya paparkan di awal, lambangnya adalah alfa. Hubungannya berarti gini, alfa itu sama dengan akar dari Ka dibagi Ma. Berarti dari beberapa rumus ini kita peroleh 3 rumus. Alfa itu akar Ka dikali Ma. Ka itu sudah ada ya tadi ya. Ka itu tetapan kesetimbangan ionisasi dari asam lemah, disebut sebagai Ka. Ma molaritas asam. Molaritas asam rumusnya yang ada 3 tadi di awal. H+ itu konsentrasi H+ itu berarti akar Ka dikali Ma. Atau konsentrasi H+ itu berarti alfa dikali Ma. Langsung ke contoh soal. Tentukan pH dari larutan asam sianida HCN, Ka-nya itu sekian, yang mempunyai konsentrasi 0,2 molar. Jadi kalau ada Ka-nya itu berarti asam lemah ya. Ka-nya itu sekian, berarti kita pakai rumusnya kalau mau mencari pH berarti pakai rumus yang ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya 7,2 dikali 10⁻⁻10. Ma-nya 0,2 berarti 2 dikali 10⁻⁻10.
1. Ini berarti akar 7,2 dikali 2 berarti 14,4 dikali 10 pangkat min 11. Kita lanjutkan ke sini. Berarti konsentrasi H+ itu sama dengan, ini juga bisa kita tulis 144 ya. 144 dikali 10 pangkat min 12. Akar dari 144 itu 12. Ini 10 pangkat ini berarti 10 pangkat min 6. Atau 1,2 dikali 10 pangkat berapa ini? Min 5 ya. Berarti pH-nya sama dengan 5 min log 1,5 min log 1,2. Selanjutnya itu penentuan pH dari basa kuat. Ya, contoh dari basa kuat itu ini. Kalau basa itu jadinya namanya belakangnya itu ada hidroksida gitu. LiOH, litium hidroksida, natrium hidroksida, NaOH, ini golongan 1A. RbOH, CSOH, kalau golongan 2A berarti ada CaOH 2 kali, ada indeks 2 nya. SrOH 2 kali, BaOH 2 kali, itu contohnya. Rumusnya kalau mau menentukan pH dari basa kuat itu berarti sama kayak asam tadi, cuman A-nya itu diganti dengan B, H-nya diganti OH-. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. B adalah valensi dari basa. B adalah valensi dari basa, sementara Mb merupakan molaritas. Sama dengan yang asam kuat tadi ya. Molaritas bisa dirumuskan dengan 3, ya ini. Terus kalau sudah menentukan pOH, berarti min log konsentrasi OH-, kemudian mencari pH, PKW min pOH atau 14 dikurangi pOH. Misalkan ini pOH-nya ketemu 1, berarti 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Langsung ke contoh soal. Tentukan pH dari larutan NaOH. NaOH-nya ini 0,02 molar dan CaOH 2 kali 0,05 molar. Karena ini basa, ada OH-nya, berarti kita mencari konsentrasi OH- dulu. Konsentrasi OH- rumusnya adalah B dikali Mb. B itu berarti jumlah OH-nya. Ini jumlah OH-nya. OH-nya ini ternyata ada berapa sih? 1 ya. Mb-nya 0,02. Atau juga bisa kita tulis 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. pOH itu min log konsentrasi OH-. Berarti min log 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan 2 min log 2. pH-nya berarti 14 dikurangi 2 min log 2. 14 dikurangi 2 adalah 12. Min ketemu min plus log 2. Gitu. Jadi selalu ya, pH itu lebih dari 7. Gitu. Terus ini tadi nomor 1 ya. Sekarang ke nomor 2. CaOH 2 kali 0,005 molar. Kita cari dulu konsentrasi OH- berarti sama dengan B dikali Mb. Berarti OH-nya ini 2. Ini loh yang disebut sebagai valensinya, berarti 2 dikali 0,005. Berarti 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Kita hitung dulu. 2 kali 5 itu berapa sih? 10 kan?
Berarti 10 dikali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Kan 1 dikurangi 3. 1 min 3 itu berarti min 2. POH berarti sama dengan min log konsentrasi OH min. Min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Terus pH-nya berarti 14 dikurangi 2 sama dengan berapa? Ya betul, 12. Gitu. Mudah ya? Kemudian untuk penentuan pH dari basa lemah itu sama dengan asam lemah, dia bukan terionisasi sempurna, melainkan terionisasi sebagian. Berarti kalau terionisasi sebagian, alfanya atau derajat ionisasinya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1 dong, ya kan? Larutan basa lemah Larutan basa lemah mengandung molekul basa, ion OH- dan ion-ion logam yang berada dalam kesetimbangan. Misalkan LOH, L itu notasi dari logam ya. OH itu berarti hidroksidanya, berarti kesetimbangan terurai menjadi L+ dan OH-. Berarti tetapan kesetimbangan ionisasi dari basa lemah itu biasa ditulis atau dilambangkannya itu dengan Kb. Kb itu berarti ini konsentrasi L+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi LOH. Kalau hubungannya dengan derajat ionisasi itu lambangnya alfa. Alfa itu berarti akar dari Kb dibagi Mb. Maka diperoleh ke rumus ini. Berapa ini? Banyak ya. Alfa sama dengan akar Kb per Mb. Konsentrasi OH- itu berarti alfa kali Mb. Konsentrasi OH- itu berarti Kb kali Mb. Pokoknya itu prinsipnya hampir sama dengan asam lemah, tinggal A-nya itu diganti dengan B. H-nya diganti dengan OH-. POH berarti min log OH-. Terus pH berarti 14 min POH atau PKW dikurangi POH. PKW kan 14 ya, berarti langsung aja 14 dikurangi POH. Langsung aja ke contoh soal. Tentukan pH dari larutan hidrazin N2H4 yang memiliki konsentrasi 0,1 molar. Kb-nya 1,6 kali 10 pangkat min 6. Adanya Kb ini berarti menunjukkan kalau dia itu basa lemah gitu. Pokoknya kalau ada Ka itu asam lemah, kalau ada Kb berarti basa lemah. Penyelesaiannya karena ini Kb basa berarti kita pakai OH- sama dengan akar Kb dikali Mb yang lemah tadi ya. Ini seringnya yang digunakan tuh yang ini. Kb-nya 1,6 kali 10 pangkat min 6 itu kan sama aja 16 dikali 10 pangkat min 7. Mb-nya 10 pangkat min 1 atau 0,1 berarti OH-nya 16 dikali 10 pangkat min 8. Akar dari 16 adalah 4 dikali 10 pangkat, kalau ini diakar berarti artinya dibagi 2 ya, min 4. POH-nya berarti 4 dikali 10 pangkat min 4 berarti 4 min log 4. pH-nya 14 dikurangi 4 min log 4 berarti 10 plus log 4. Begitu. Selanjutnya yaitu derajat ionisasi. Derajat ionisasi lambangnya itu alfa yang sudah kita singgung di asam lemah sama basa lemah tadi. Nah, alfa itu merupakan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat yang dilarutkan. Nah, alfa ini kalau misalkan asam kuat sama basa kuat, alfanya itu sama dengan 1, makanya dia tidak ditulis di rumus gitu. Artinya terionisasi sempurna. Tapi kalau asam lemah sama basa lemah itu terionisasi kan sebagian, berarti alfanya lebih dari 0 dan kurang dari 1 atau 0,0 gitu. Berarti kita perhitungkan di dalam rumus yang basa lemah sama asam lemah gitu. Alfa rumusnya itu berarti gini. Kan tadi perbandingan ya antara jumlah zat yang terionisasi, berarti mol zat yang terionisasi dibagi mol zat mula. Berarti kan kita berbicara tentang mol up ya. Mol itu sudah dipelajari di kelas 10 ya. Atau kalau kalau kalian lupa saya tuliskan lagi. Mol itu bisa dirumuskan dengan gram per mr atau gram per ar.
Terus mol itu bisa dirumuskan dengan liter per 22,4 kalau kondisinya standar atau STP. Bisa juga dengan molar kali liter atau jumlah partikel per 0,2 kali 10 pangkat 23. Langsung ke contoh soal. Tentukan derajat ionisasi, alfa ya berarti ya, larutan HCN, asam sianida, jika mula-mula terdapat 0,5 mol HCN dan setelah reaksi tersisa 0,3 mol. Berarti untuk menyelesaikan ini kalian tulis reaksinya, reaksi terionnya atau reaksi terurainya. HCN kalau terion berarti menjadi H+ dan Cn-. Mula-mula HCN-nya tadi ternyata 0,5. Kita tulis di bagian mula-mula. 0,5 mol. Pada kondisi mula-mula, produk itu belum ada, yang sebelah kanan itu belum ada. Gitu. Kayak kalian membuat brownies misalkan atau memasak gitu, semula kan hidangannya belum ada kan produknya, yang ada kan cuman bahan-bahan ya. Kalau analogi kayak gitu, yang kiri tuh ini bahan-bahannya, ini produknya. Ini namanya pereaksi atau reaktan, yang ini produk atau hasil reaksi. Dan setelah bereaksi tersisa 0,3 mol, berarti ini sisa yang HCN tadi 0,3 mol. Berarti kalau ini 0,5, ini 0,3, kalau di bagian sisa, ini berarti 0, ya. Kalau yang sebelah kiri bahan-bahan kan semakin lama semakin habis. Kalau produk semakin lama semakin bertambah. Ini notasinya. 0,5 dikurangi berapa supaya 0,3? Ya benar, 0,2 mol. Di bagian reaksi ini spesial ya. Jadi kalau satu seketemu semuanya ketemu. Ini kan koefisiennya 1, 0,2. Ini koefisiennya juga 1. Ya udah berarti 0,2 juga, yang ini juga 0,2. 0 ditambah 0,2, 0,2. 0 tambah 0,2, 0,2 mol. Gitu. Cuman kalau misalkan kita mau mencari alfa, itu beda, yang kita lihat hanya yang sebelah kiri saja. Gitu. Reaksi dibagi mula-mula atau terionisasi dibagi mula-mula, kan berarti 0,2 kan, dibagi mula-mulanya itu 0,5, berarti 2/5. 2/5 itu berarti berapa itu? 0,4. Nah kan berarti kan kurang dari 1, tapi lebih dari 0 gitu. Atau kalau misalkan mau jembatan keledainya, jembatan keledai untuk mengingatnya, alfa itu reaksi per mula-mula, R dibagi M. R dibagi M. Alfa kan bentuknya kayak gini kan. Seperti apa ini? Ikan ya. Ikan itu biasanya adanya di mana? Iya benar, di rumah makan. Tapi kita ingat-ingatnya R-nya bukan rumah, M-nya bukan makan. R-nya adalah reaksi, M-nya mula-mula. Berarti R dibagi M itu alfa gitu.